Jadi saking banyaknya informasi seperti itu, dan kita juga paham ini kan industri baru 13 tahun. Jadi semua orang yang maksudnya gitu, informasi yang tepat juga sebenarnya saya bilang kurang tepat ya, jawaban tepat. Informasi yang sebenarnya faktual yang didapatkan dari ilmu ekonomi, ilmu perbankan, keuangan dari ratusan tahun yang lalu itu belum nyampe pada sini. Misalkan ditanya seperti itu, Pak, saya jawabnya seperti ini, Pak. Kalau misalkan saya yakin banyak yang sudah pernah dengar ya. Kalau misalkan saya jualan sepatu gitu, ya, tapi saya jualannya di rumah, gitu kan, saya buka pintu, saya jualan, saya mau beli sepatu gitu ya. Saya nggak jualan di pasar swalayan gitu ya, atau di mall. Apakah berarti sepatu saya berubah jadi sendal? Tetap sepatu. Tetap sepatu kan? Jadi kadang-kadang ya maksudnya saya juga paham sih ya Pak ya, maksudnya edukasi mengenai kripto ini satu hal yang saya perhatikan. Jadi karena yang pertama edukasi belum baik, belum maksimal, dan yang kedua yang paling banyak mendominasi market ini adalah generation Y dan Z, Pak. Ya, jadi mereka ini kan sangat vokal dan mereka sangat paham teknologi, Pak. Jadi mereka itu kan senang nge-tweet, senang bikin YouTube channel segala macam. Jadi apa yang mereka dapatkan mereka berikan. Nah, jadi dan kadang-kadang mungkin gara-gara informasi yang diterima belum maksimal dan itu sudah keburu nyebar. Jadi saking banyaknya informasi seperti itu, dan kita juga paham ini kan industri baru 13 tahun. Jadi semua orang yang maksudnya gitu, informasi yang tepat juga sebenarnya saya bilang kurang tepat ya, jawaban tepat. Informasi yang sebenarnya faktual yang didapatkan dari ilmu ekonomi, ilmu perbankan, keuangan dari ratusan tahun yang lalu itu belum nyampe pada sini. Jadi sudah keburu mitos-mitos ini sudah keburu besar. Ya, jadi ya kita juga paham ya. Jadi sesuatu yang tidak akurat kalau diulang beberapa kali itu dijadikan fakta. Ya, jadi hanya bisa waktu yang membuktikan. Hanya waktu yang bisa membuktikan, ya kan? Hanya waktu bisa membuktikan siapa yang benar, siapa yang salah. Seperti tadi, kita tunggu aja bear market. Kita bear market kemarin, berapa banyak kripto yang gugur? Kan banyak ya, Pak. Ya. Ya, jadi iya benar sebenarnya tadi juga pertanyaan dari Pak Fauzi ya, Bang Asta, itu sebenarnya ada benernya. Hanya market yang aja waktu ya bisa membuktikan, dan nanti ketika kita sudah masuk di exchanger baru kita bisa ketahuan benar-benar solid nggak. Nah, tapi poinnya seperti ini loh, saya ingin teman-teman pahami. Kalau kita melakukan sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang dan berhasil, kita lakukan hal yang sama, kita juga akan mendapatkan hasil yang serupa. Kalau kita melakukan hal-hal yang sudah terbukti tidak berhasil, kita lakukan juga, ya kita juga akan mendapatkan hasil yang serupa. Nah, itulah kenapa Nagaya dibuat dengan fundamental yang bukan hanya dipelajari dari market kripto, tapi juga dari ilmu keuangan, ilmu perbankan, ilmu ekonomi, dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya ada satu pertanyaan yang menurut saya sangat bagus, melengkapi pertanyaan yang barusan masuk ya. Ini pertanyaan dari, ini saya bacakan nih Pak ya. Ya. Ini saya suka banget pertanyaannya Pak. Jadi seperti ini, ICO itu kan berarti harga ditentukan oleh manajemen. Ya, IPO harga ditentukan oleh pasar, tidak bisa dibendung oleh pihak manapun. Sebenarnya saya juga kurang setuju sih ya Pak ya. Di saham itu kan sebenarnya ada regulasi juga, tapi oke lah kita anggap saja itu benar ya. Kemungkinan harga boleh naik 5 kali, 10 kali, bahkan 100 kali lipat dari harga awal listing dalam kurun waktu 1 bulan. Wah, ini agak menyeramkan sih kalau 1 bulan ya. Cuman ya oke lah ya. Kalau 1 bulan agak menyeramkan, kalau kita mau jangka panjang, oke lah ya. Ketika harga 100 kali lipat tersebut, boleh jadi banyak holder yang katanya setia mengembalikan Nagayanya ke perusahaan. Sementara fundamentalnya belum siap atau proyek belum bekerja secara maksimal. Bagaimana perusahaan menyikapi hal ini? Mohon pencerahan.
Jadi izinkan saya menjawab Pak ya. Silakan Pak. Baik, jadi begini. Yang pertama harus Anda pahami, IPO itu adalah sebuah term yang digunakan untuk pasar saham. Ya, IPO, Initial Public Offering. Hanya gara-gara IPO dan ICO mirip, sering dikira sama, ternyata berbeda. ICO itu adalah tahap sebelum koin tersebut masuk market, di mana IPO, saham tersebut sudah listing. Harga pertama yang tentukan siapa? Tentukan perusahaan. Dong, baru setelah itu dia mengikuti pasar. Nah, sekarang pertanyaannya sebenarnya cukup bagus ya. Kalau misalkan sampai harga Nagaya nanti naik meledak tinggi, ya, terus kemudian para holder mengembalikan, apa yang akan terjadi dan bagaimana cara manajemen menyikapinya? Nah, sebenarnya Pak, inilah kendala utama yang dihadapi oleh kripto di luar sana yang diantisipasi oleh Nagaya. Bahkan kalau kita mempelajari betul konsep Nagaya, itulah kenapa saya selalu bilang, ya, kalau misalkan Anda bertanya, pertanyaan berkualitas itu bukannya apa, tapi kenapa. Kenapa Nagaya mesti ada bisnis? Kenapa Nagaya mesti ada proyek? Kenapa proyeknya membagikannya dolar bukannya Nagaya? Kenapa proyek bertambah banyak? Kenapa cuma ada 50 juta? Itu semua sudah ada perhitungannya.